izin dulu. Oke, nah di sini sudah ada kakak cantiknya, yaitu Kak Almadina Jasmine. Oke, boleh Kak Jasmine perkenalan sedikit dulu, spill the tea. Siapakah dirimu di hadapan jutaan penduduk dunia ini? Halo, halo, selamat malam, sobat pintar semua. Wah, udah ada 7 juta manusia nih, Karifat di sini. Udah rame banget ya. Halo, halo semuanya. Kenalin, namaku Jasmine. Aku sekarang lagi bekerja jadi social media analis di Pintarnya. Gitu. Dan aku domisili di Tangerang. Mungkin di sini ada warga Tangerang juga. Coba komen. Terus untuk pengalaman kerjanya aku pernah magang di salah satu e-commerce namanya di ShopeePay. Terus aku baru aja lulus dari Universitas Indonesia jurusannya manajemen gitu. Mungkin di sini juga ada fresh graduate mungkin ya. Boleh absen juga. Dan aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Sekarang statusnya lagi jadi apa nih teman-teman? Mungkin jadi fresh graduate atau ada yang masih di kuliah atau masih SMA. Oh, mahasiswa SMK, Kak. Mahasiswi. Wih, banyak juga nih ya mahasiswa. Freelance, Kak. Cari kerja. Fresh graduate. Oke, sip. Mantap nih. Kita bakal belajar bareng-bareng ya mengenai si social media specialist ini. Oke. Oke, terima kasih Kak Jasmine udah perkenalan sedikit gitu ya. Sebagai pengingat gitu ya, mohon izin mengingatkan ya teman-teman, buat pertanyaan menarik nantinya kita akan memilih 2 pemenang saja dan akan mendapatkan kelas pintarnya siap kerja selama 3 bulan. Oke, jadi hadiahnya kelas pintarnya siap kerja selama 3 bulan. Oke, dan kalau pengen jalur lain gitu ya, jalur lain mungkin boleh screenshot webinar ini terus di-share di story, nanti kita akan pilih siapa sih yang bakal jadi pemenang kelas Pintar Siap Kerja ini. Oke, oke, kita langsung masuk aja ya ke pemaparan gitu ya. Nah, ya saya pengen gali-gali dikit dulu ya teman-teman ke Kak Jasmine. Cerita awal menjadi sosial media spesialis atau analis ini. Gimana sih Kak? Boleh coba di-share ke kita-kita nih. Oke, sip. Thank you, Karifat. Jadi, mungkin ini cerita singkat aja kali ya perjalanan aku menjadi social media specialist. Jadi, waktu aku di kampus, waktu perkuliahan, itu kan banyak ya guys. Ada organisasi, kepanitiaan, dan waktu itu aku sempat ikut di salah satu kepanitiaan. Dan di situ aku dapat role-nya itu jadi public relations. Dan itu lumayan bersinggungan sama social media. Dan itu pertama kalinya banget aku kayak lumayan tahu lah ini seluk-beluk social media tuh kayak gimana, cara bikin copywriting dan segala macamnya. Dan setelah itu, selain dari organisasi kampus, aku juga kebetulan lagi punya bisnis kecil-kecilan nih, karena aku orangnya suka ngedesain, aku bikinlah tuh desain stiker yang aku promosiin lewat satu channel ini, social media kan. Karena ya channel apa lagi gitu kan untuk mempromosikan di zaman now gitu kan. Nah, dari aku punya bisnis sendiri aja, mungkin teman-teman ada yang punya bisnis sendiri juga, itu kita belajar juga tuh cara mengelola sosial media untuk ngepromosiin produk kita sendiri gitu. Dari situ aku juga lumayan dapat banyak insight dan lumayan menarik gitu ya, karena aku di situ bener-bener bikin nih gimana ya caranya biar konten gue tuh bisa nyampe nih ke target audience aku gitu kan. Apakah dari visualnya atau dari copywritingnya dan segala macam, dan itu aku dari scratch banget gitu, jadi kayak belum ada guidelines apa-apa, belum ada brandingan, aku bikin sendiri tuh dari awal untuk bisnis pribadi aku ini. Lalu pas selama perkuliahan itu aku coba cari-cari kesempatan untuk magang nih, kan buat teman-teman semua yang di sini masih jadi mahasiswa gitu ya. Ini kesempatan yang baik banget dan kayak banyak banget ya sekarang open recruitment untuk magang-magang. Itu dicoba diambil aja karena waktu itu aku juga nambahin pengalaman kerja untuk di CV itu juga lewat magang. Jadi aku kemarin sempat magang juga jadi social media, tapi lebih ke analytics-nya gitu. Jadi aku nggak bikin konten, tapi lebih ke mengevaluasi konten-konten apa aja sih yang berhasil, yang enggak, evaluasinya kayak gimana. Dan akhirnya selama magang, aku bisa berkesempatan kerja bareng orang-orang keren nih di Pintarnya as a social media analyst. Gitu, singkat ceritanya.
Tuh, mungkin bisa dilanjut nih Kak Rifat. Oke, menarik ya teman-teman ya. Jadi pengalamannya mulai dari organisasi kampus gitu ya. Terus tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan teman-teman kalau misalkan teman-teman SMA, SMK gitu ya mau bekerja di pabrik misalkan atau segala pekerjaan, segala latar belakang juga sebenarnya bisa-bisa aja kok kalau emang teman-teman niat. Benar nggak sih Kak Jasmine? Betul. Betul. Oke, nah sekarang kita coba gali nih rahasia gitu ya, resep rahasia untuk menjadi sosial media spesialis itu apa sih gitu ya. Nah, di sini Kak Jasmine di sini nyebutin tiga fundamentals gitu ya, three fundamentals ya Kak. Iya, Tuh. Trifun ya, fun. Jadinya Fun, fundamental iya. fun gitu. Fun. Fundamental itu berarti hal-hal yang penting ya, yang menjadi hal-hal yang dasar gitu ya teman-teman. Kalau Nah, teman-teman masih kurang familiar gitu, di sini ada tiga hal yaitu mengenali pekerjaan sosial media spesialis, kedua strategi membuat konten, dan ketiga kesalahan dalam membuat konten. Benar ya, Kak? Nah, oke mungkin kita betul. langsung masuk aja nih ke pembahasan. Yang pertama dulu mengenali pekerjaan. Gimana tuh, Kak? Oke, jadi yang pertama nih fundamentals yang paling utama adalah mengenali pekerjaan social media spesialis. Sebenarnya kita tuh ngapain sih kerjaannya gitu kan? Coba aku pengen tanya dulu nih buat teman-teman semua, apa sih yang terlintas di pikiran kamu mengenai anak konten atau anak social media gitu? Mau tahu dong apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Bikin plan sosial media, TikTok, katanya. Oke, kreatif, kendala followers, bikin campaign, narsis, bikin ide menarik, harus gak kudet. Oke, ini banyak banget nih yang udah kasih tanggapannya. Oke, kalau gitu aku udah siapin nih sesuatu biar kalian bisa mengenali pekerjaan social media spesialis lebih lanjut. Mungkin dari Kak Rifat boleh ditunjukin, Kak. Oke, sebentar ya teman-teman. Coba kita praktekin langsung kali ya Kak ya untuk mengenal pekerjaan sosial media spesialis itu kita langsung masuk ke aplikasi kita nih ya. Si pintarnya nih teman-teman kalau lewat web bisa langsung lewat nih cari Lokar gitu ya. Eh, oke, di sini kita langsung masuk. Nah, ini di sini nih di tombol paling bawah kita ada tulisan siap kerja nih. Ya, siapa nih yang siap kerja langsung masuk ke sini. Nah, di sini ada tuh ya sertifikasi karir sama kelas menarik gitu kan. Nah, kita masuk ke yang mau jadi profesi. Ada apa aja sih profesinya? Wih, ada admin, customer service gitu ya, bisa belajar bahasa Inggris juga gitu kan. Project management, belajar TOEFL pun bisa gitu kan di sini. Wah, banyak ya. Cuma kan sekarang kita mau belajar jadi apa Kak? Jadi Social media spesialis. spesialis. Jadi kita coba klik dulu di sini. Nah, di sini tuh ini udah ada nih video-videonya, terus nanti ada kuisnya. Mm-mm. Baru dapat sertifikat ya Kak? Ya, betul. Ini udah sangat Oke. lengkap banget ya materinya juga. Betul gitu ya. Ini aku mau coba dulu play, cuman ini mungkin ada kendala sih sebenarnya dari laptopku. Kalau misalkan eh, kurang ada suaranya, nanti aku coba ganti bentar ya. Eh, oke, Marketing. Oke, langsung aja kita ke kurang topiknya ya. ya. Sebentar. Wait a minute. Di mana itu? Oh, sebentar ya. Nah, sebelumnya ini aku punya meme lucu yang bisa menggambarkan sebenarnya anak Sebentar. Ini ada di mana Ini ya? udah kedengeran sih, Kak. Udah kedengeran ya. Bentar. Aku mau share lagi di sini. Oke. Nah, oke. Nah, ini berarti ngomongin tentang apa sih yang ada di pikiran tentang anak konten ya? Coba kita Oh, balik lagi dari awal. Udah. Nah, sebelumnya ini aku punya meme lucu yang bisa menggambarkan sebenarnya anak konten tuh kayak gimana sih dan ngapain aja sih gitu. Jadi mungkin yang masyarakat pikirkan gitu ya, mungkin kita tuh dipandang sebagai influencer atau kalau misalnya kalian nonton Emily in Paris, ini mungkin kita sebagai Emily nih gitu. Terus mungkin yang orang tua kita pikirin, ini kok anaknya main HP mulu ya, kerja apa enggak sih gitu. Karena kan kita harus 24/7 di depan laptop, di depan HP gitu kan untuk ngurusin konten-konten di sosial media gitu. Dan yang ketiga nih, mungkin yang temanku pikirkan adalah
Ctrl C, Ctrl V alias copy paste aja gitu. Dikira kita cuma copy paste konten aja gitu. Terus ada juga yang bos kita pikirin mungkin ya kita leha-leha aja lah, sosmed gampang gitu. Nih mungkin bercanda aja ya. Terus mungkin yang aku pikirkan ya kita sebagai anak konten marketing kita kerja normal pada umumnya kok gitu. Nah sebelumnya ini aku punya Iya, banyak ya ternyata stigma-stigma mungkin stigma masyarakat tentang social media spesialis gitu. Padahal kan sebenarnya apa ya, social media spesialis itu adalah gabungan dari otak kanan sama otak kiri ya teman-teman. Jadi kayak kreatif juga harus, tapi otak kiri untuk menganalisa konten kita yang udah kita buat itu juga perlu gitu. Nah jadi mungkin itu dia pekerjaan social media spesialis. Mungkin udah sedikit tergambarkan juga. Dan di sini aku mau bahas lebih lanjut apa ya, mengenai sebenarnya skill-skill apa aja sih yang dibutuhkan jadi seorang social media specialist gitu. Sebenarnya ada banyak, cuman 5 skill ini yang menurut aku penting untuk dimiliki seorang social media specialist gitu. Jadi untuk yang pertama ini kreativitas. Menurut aku kita bisa latih kreativitas ini dengan lebih observe di sekitar kita gitu. Mau ngelihat dari perilaku orang, ataupun kita scrolling aja TikTok, Instagram itu kan juga jadi bisa jadi sumber inspirasi gitu. Terus yang kedua juga kita harus banyak-banyak latihan untuk bisa dapat kreativitas yang tidak terbatas ini gitu. Kan ada banyak ya yang bilang apa namanya kalau udah jadi social media specialist yaitu apa jadi responsibility kita gitu. Kalau kita udah kerja di perusahaan gitu. Kreativitas itu bukannya kita nunggu diam nanti kreativitas juga datang sendiri, itu sebenarnya nggak bisa kalau misalnya teman-teman udah bekerja gitu ya. Jadi kita sebagai social media specialist juga dituntut untuk selalu bisa kreatif gitu. Jadi ini banyak latihan, jadi terbiasa, jadinya otak kita juga jadi lebih flow-nya tuh lebih lancar gitu. Terus yang kedua adalah analisis, dan ini penting untuk kita nggak mengulang kesalahan yang sama gitu. Jadi mungkin dari aku analisis itu ada dua, yaitu yang pertama analisis simple, sederhana, dan analisis kompleks. Jadi kalau analisis sederhana itu gimana sih kita ngebandingin konten yang udah kita buat dengan konten-konten lainnya yang udah pernah kita buat juga. Jadi kita membandingkan konten kita dengan konten sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan analisis yang lebih kompleks itu kita ngebandingin konten yang udah kita buat dengan konten-konten kompetitor kita nih. Jadi misalkan kalian kayak aku nih misalkan masuk ke industri yang apa ya, pencari kerja nih, mencari loker, mereka apa job seekers lah gitu. Nah, gimana konten kita bisa di-compare dengan konten-konten kompetitor lainnya yang membuat hal serupa? Apakah kita ada perbedaan atau kita harus ngasih sudut pandang baru dari konten kita dan lain sebagainya. Gitu. Terus yang ketiga, skill yang terpenting juga adalah komunikasi. Karena sebagai social media specialist, kita akan menjadi apa ya, frontline gitu. Jadi garda terdepan dari brand company kita gitu. Jadi kita tuh paling dekat sama audience dan juga target market. Nah, dari komunikasi ini kita bisa coba pahami bahasa yang target audience kita pakai sehari-hari, pahami cara mereka berkomunikasi, dan akhirnya kita bisa nyesuaiin nih gaya bahasa komunikasi kita sama target audience kita. Gitu. Terus yang keempat, ini adalah keterampilan bereksperimen dan juga kemampuan untuk keep up to date kali ya, gitu. Karena kan di dunia marketing ya, khususnya social media, itu dinamis banget. Jadi seiring waktu tuh bisa berubah. Kayak mungkin yang lagi trending sekarang, 1-2 tahun ke depan itu udah lenyap gitu, udah nggak ada, udah berubah lagi segalanya gitu. Jadi bisa jadi nih, ya tren yang hari ini kita rasakan mungkin berbulan-bulan, maksudnya kayak beberapa bulan ke depan juga udah ganti gitu. Jadi pahami tren dan terus bereksperimen gitu loh. Jangan stuck di hal-hal yang udah kita buat itu aja gitu. Jadi kita perlu juga bereksperimen dengan konten-konten yang lainnya gitu. Dan yang terakhir ini adalah customer engagement. Ini mungkin sama kayak komunikasi kali ya. Gimana caranya kita sebagai social media specialist juga bisa paham nih kalau misalkan ada customer kita yang nge-DM atau yang komen itu
kita bisa engage gitu. Tapi ini beda ya kalau misalkan perusahaannya emang udah besar gitu, skillnya, scope-nya udah besar dan target audiensnya emang udah gede gitu ya, pool of audience-nya, dan DM yang masuk tuh banyak banget, reply yang komen-komennya udah terlalu banyak. Itu ada tim lain yang bisa menghandle customer engagement tersebut gitu, teman-teman. Itu. Jadi mungkin PR selanjutnya nih, kan ini kita udah belajar tuh tadi kenalan sama social media specialist itu apa, skill yang dibutuhkan gimana. Sekarang jenis-jenis konten apa aja sih yang perlu dibuat, pentingnya konten marketing, itu kalian bisa dapetin lebih detail dan lebih lengkap penjelasan aku di kelas Pintar Siap Kerja. Nih kalau buat kalian yang masih belum coba lihat dan daftar mungkin di Pintar Siap Kerja, itu aku udah jelasin lebih detail di situ. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke strategi membuat konten kali ya, Arifat. Mungkin aku pengen nanya juga nih sama teman-teman, kalian tuh udah ada nggak sih yang pernah bikin konten gitu? Udah. Oh, pernah tapi gagal. Pernah Kak? Nggak FYP? Saya pernah. Oke. Mantap nih, berarti kalian udah berpengalaman lah ya membuat sebuah konten. Oke, kita mau nunjukin satu video lagi nih. Apa strategi dalam membuat konten yang baik itu seperti apa? Wah, ini dia punya TikTok Shop nih katanya. Mantap. Oke. Kita simak ya teman-teman video yang satu ini. Kita ini masuk ke strategi pembuatan konten ya, Kak. Sebentar. Oke, jadi sebelumnya aku udah bahas beberapa hal tentang konten marketing, cara membuat konten yang baik, dan juga tipe-tipenya. Dan sekarang aku bakal lanjutin topiknya, yaitu lebih ke gimana sih strategi membuat konten gitu. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Di sini aku udah punya 6 hal untuk strategi membuat konten gitu. Yang pertama adalah kamu harus bisa nentuin dulu nih tujuan konten kamu gitu. Jadi untuk kamu bisa bertanya apakah tujuan kamu membuat konten itu apakah untuk menginformasikan produk atau layanan kalian, atau untuk mengedukasi audiens, atau sekedar hanya untuk hiburan gitu. Jadi ini juga kita harus define ya, harus bisa kita tentukan di awal tujuan konten kita itu ingin seperti apa, mau apa gitu tujuannya. Oke, thank you Karifat. Jadi dari video yang tadi udah aku tunjukin, itu tujuan adalah salah satu faktor terpenting ya untuk kita membuat sebuah konten. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan, konten yang kita buat itu harus terukur, teman-teman. Jadi kita harus tahu juga nih, matriks-matriks dari konten yang udah kita buat itu bagus atau enggak performanya gitu. Nah, di sini aku bakal breakdown lagi, ada workflow strategi membuat konten. Jadi di sini aku bagi jadi 3, planning, creation, sama optimization. Jadi untuk planning sendiri atau rencana, itu adalah step awal yang gimana bisa membuat konten yang sukses gitu kan. Dan ini di tahap planning, ini mencakup content goals atau mendefinisikan tujuan konten tadi, target audience, mengetahui target audience kita itu siapa, lalu ada tipe konten, identifikasi konten apa sih yang mau kamu buat, apakah itu informational, engagement, educational, dan lain sebagainya. Dan tipe-tipe konten ini aku jelasin di video yang tadi di Pintar Siap Kerja. Terus ada competitors content, atau kamu bisa lakukan benchmarking sama konten-konten kompetitor kamu. Dan yang terakhir, konten brief. Ini tahap perencanaan yang penting juga untuk membuat brief sebuah konten lebih detail lagi. Lalu di tahap kedua ini ada creation atau kreasi atau eksekusi gitu. Jadi setelah kamu punya rencana tadi, ini waktunya untuk ngebuat dan eksekusi konten kamu. Dan ini termasuk riset. Tapi riset di sini bisa jadi kamu kayak cari inspirasi yang ada di social media gitu ya, sesimpel itu. Lalu ada collect ideas. Ini juga bisa dilakukan dengan brainstorming ya teman-teman sama tim kamu, atau kamu
ngajak orang lain untuk kayak, yuk kita coba brainstorming bareng-bareng konten yang mau kita buat itu seperti apa. Lalu ada mengkonseptualisasi rencana konten kamu tadi, dan gimana nih visualisasinya nanti setelah konten ini jadi itu bakal kayak gimana sih. Kan biasa tuh kalau seorang social media specialist tuh kayak punya feeling gitu loh, konten-konten yang bakal works atau enggak tuh kayak gimana gitu. Terus setelah itu, setelah ada konsep-konsep, mungkin kan tadi brainstorming, ada banyak ide, ini kita bisa choose the best. Jadi kayak di antara ide-ide tadi, pilihlah yang terbaik gitu loh. Yang menurut kalian, oh konten ini bisa nih kita buat di minggu depan. Karena mungkin lagi ada trending nih di minggu ini, jadi kayak minggu depan masih tetap relevan gitu. Lalu bikin draft kontennya, dan juga ada style guide, tapi ini menyesuaikan ya. Mungkin kalau ada company itu bisa ada brand guidelines kayak fontnya, warnanya, dominan. Kalau Pintarah dominan warna biru sama kuning gitu misalnya. Dan sebagainya yang kamu pakai sesuai brand guidelines tadi gitu. Atau mungkin tone of voice kita kayak gimana, bahasa yang kita pakai itu seperti apa, dan ada finalisasi atau revisi. Jadi setelah kita bikin draft konten tadi, itu biasanya tuh konten yang pertama kita buat itu belum tentu yang terbaik. Jadi kayak pastinya kita ulas lagi nih sebelum kita publish, apakah konten kita itu udah oke atau belum, apakah ini bakal sesuai nggak ya sama target audiens kita atau enggak. Setelah dilakukan revisi tadi, baru akhirnya kita bisa publish dan promote konten itu. Lalu tahap ketiga ini ada optimisasi. Jadi setelah kamu buat konten kamu tadi, kamu bisa juga mengoptimisasi untuk ads ya, jika diperlukan untuk ngiklan si konten itu. Bisa kalian suka lihat kan di Instagram kayak promoted, terus ada tulisan ini iklan dan lain sebagainya. Itu salah satu strategi yang dipakai social media specialist untuk bisa ngepromotin si konten tadi, biar bisa nge-reach wider audience. Jadi nge-reach audience yang lebih luas gitu. Di sini ada menganalisa konten, merevisi konten yang udah kita buat, mungkin lebih kayak jadi bahan review ke depannya ketika kita mau bikin konten lagi gitu. Jadi optimisasi ini tuh kayak setelah kita nge-post, apa aja sih yang perlu kita revisi, dan juga mengukur performanya gitu. Jadi di optimize performance ini kita bisa mengukur metrik social media. Kan metrik social media ada banyak ya teman-teman. Dan per channel juga beda-beda, di Instagram, TikTok, Twitter itu kan beda-beda. Ada apa? Reach, impression, engagement, dan lain sebagainya. Dan itu udah aku jelasin juga di video Pintarah Siap Kerja dengan lebih detail gitu. Oke, boleh Kak Rifat lanjut. Ya, ini dia aku masih belum ke next sih, Kak. Nah, di sini ada contoh konten planning, lebih tepatnya konten kalender gitu ya. Tapi sebenarnya tipe-tipe konten kalender itu beda-beda sih, beragam dan tergantung kebutuhan juga. Kayak mungkin ada yang berdasarkan harian, atau enggak mingguan, atau mungkin bisa berdasarkan channel, berdasarkan tipe konten, atau mungkin kalau company-nya udah besar gitu ya, konten kalender itu bisa berdasarkan jenis campaign yang lagi berjalan gitu. Di sini aku ada contoh konten kalender simple, dan sebenarnya kenapa sih konten kalender itu penting gitu? Kenapa konten planning itu penting? Jadi sebenarnya ini tuh untuk ngebantu kamu juga sebagai social media specialist untuk bisa memvisualisasikan dan menjadwalkan konten-konten yang akan kamu buat gitu, agar lebih terarah, terorganisir, dan juga bisa memudahkan kamu jadi tahu nih apa-apa aja sih yang bakal kamu lakukan besok, minggu depan, atau bahkan sebulan ke depan. Jadi kita tuh udah ada bayangan nih, dalam sebulan ke depan kita bakal nge-post konten-konten seperti apa, berapa banyak, dan lain sebagainya. Gitu. Di slide selanjutnya juga ada nih contoh content planning. Nah, kalau ini mungkin contohnya lebih ke berdasarkan channel nih. Ini kan ada Facebook, ada Pinterest, ada Twitter gitu kan. Jadi di sebelah kiri kita taruh nih channel apa aja yang mau kita publish, dan judul-judul kontennya itu apa nih yang mau kita post gitu. Selanjutnya, nah setelah kita tadi udah ngejabarin konten kita di konten kalender,
kita bisa breakdown lagi dan kita bisa menjelaskan lebih detail di content brief namanya. Nah, ini aku langsung ambil dari content brief aku sendiri. Ini contoh aja. Biasanya kita formatnya juga beda-beda ya. Untuk bikin brief itu bisa ada yang di Google Docs aja, di Google Sheets, dan aku ini biasanya di Google Slides gitu ya. Karena visualisasi jadi lebih enak gitu kan kalau misalkan di Google Slides. Di sini ada sebelah kiri itu tanggalnya, tanggal kita mau nge-post konten tersebut. Di sebelah kanan itu yang ada campaign PSK atau Pinterest Siap Kerja, ini ke tipe kontennya. Terus di sebelah kiri ini ada judul KV, ada scene gitu kan. Ini scene breakdowns. Jadi setiap scene yang mau kita buat nih, khususnya kalau kalian mau bikin video, Reels atau TikTok, ini kita breakdown aja. Scene 1 kita ngomong apa, scene 2 ngomong apa, scene 3 apa, dan lain sebagainya. Gitu. Di sebelah kanan ada notes-nya. Apakah konten ini bakalan tipenya voice over semua, atau siapa talentnya, dan lain sebagainya bisa ditaruh di situ. Dan di akhir kanan, ini bisa kasih inspirasi atau enggak link kalian itu inspirasi dari mana gitu. Jadi bisa ada gambaran lebih clear-nya gitu. Oke. Selanjutnya nih kan udah bikin konten kalender, sertifikat ke CV buat tingkatin kesempatan di Lirik HR. Ya, ini contohnya. Contoh setelah jadi Cara input sertifikat ke CV buat tingkatin kesempatan di Lirik HR. Oke, jadi di bagian CV, kamu bisa tambahin bagian baru, namanya bisa dinamain pelatihan atau sertifikat. Nah, yang kedua, tambahin keterangan sertifikat yang pernah kamu ikutin. Contohnya kayak gini. Oke, setelah semua diisi, jangan lupa untuk tambahin lampiran bukti sertifikatnya juga, biar makin kredibel. Nah, kan sekarang udah tahu caranya. Buat kamu yang mau nambahin sertifikat di CV, aku punya rekomendasi nih buat kamu. Nama programnya Pinterest Siap Kerja, di mana kamu bisa akses seluruh kelas untuk ningkatin skill. Seperti kelas admin, kelas waiter, barista, bahasa Inggris, dan puluhan kelas lainnya. Yang bikin shock, kamu bisa dapetin ini semua dengan harga 29.000 aja. Ini promonya terbatas, jadi kalau kamu mau ikutan kelasnya, bisa daftar di link ini ya. Oke. Itu dia teman-teman. Jadi setelah kita buat konten kalender, konten brief, yang paling terpenting adalah eksekusinya. Jangan sampai kita kayak udah planning banyak-banyak, tapi eksekusinya nggak ada gitu lah, atau nggak kemis terus nih sama timeline-nya gitu. Jadi harus pastiin planning dan brief yang udah kita buat itu sesuai dengan timeline yang udah kita set gitu, dan eksekusinya juga sesuai gitu. Oke, boleh lanjut Kak Rifat. Nah, setelah kita nge-publish konten tadi, tahap selanjutnya adalah konten analytics gitu ya. Jadi sebenarnya matriksnya itu banyak, tapi biasanya emang rata-rata social media specialist itu memperhatikan matriks pertama adalah followers, jadi jumlah audiens kita tuh udah seberapa banyak gitu ya. Terus ada reach itu berapa banyak sih konten kamu tuh menjangkau orang-orang secara unik gitu loh. Jadi kayak konten aku menjangkau Rifat, menjangkau Aul, menjangkau Dinda gitu misalnya. Lalu ada yang ketiga, ini matrix impressions. Impressions itu berapa banyak sih konten kamu dilihat oleh orang-orang. Jadi misalnya, ini perbedaan reach sama impression buat mungkin teman-teman yang masih belum tahu. Kalau impression itu, tadi kan udah dilihat tuh, reach itu dilihat Rifat, Aul, sama Dinda. Nah, kalau impression, kalau ternyata Rifat ini ngelihat konten kita 2 kali, itu terhitung impressions 2, tapi reach tetap 1. Karena reach itu nge-count orang yang emang unik satu-satu gitu loh. Kalau impressions, kalau orang itu ngeliat 5 kali, itu berarti terhitungnya 5 gitu. Lalu ada juga engagement. Di sini berapa banyak sih orang yang engage sama konten kalian. Mau dia ngeklik tombol like, mau dia nge-comment, nge-share, atau nge-save gitu ya. Postingan kalian ini termasuk engagement. Terus juga ada namanya engagement rate. Nah, kalau engagement rate ini mengukur seberapa besar sih reaksi yang didapat oleh sebuah konten yang udah kita buat gitu ya, dibandingkan sama reach kita tadi. Jadi biasanya engagement rate ini terukurnya sebagai persentase gitu ya bentuknya.
gitu. Jadi total engagement dibagi total reach kali 100. Nah, itu biasanya IR gitu ya. Ini juga aku jelasin di video Pinterest Siap Kerja kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Gitu. Lalu ada juga nih di sebelah kanan sama tengah ini ada audience profile gitu ya. Jadi kita harus tahu juga nih profil audience kamu. Location-nya di mana, mungkin umurnya berapa gitu kan. Sama gendernya apa. Jadi presentasinya bisa kelihatan. Dan juga kalau kalian lihat nih di paling kanan bawah ini ada most active times. Jadi tahu nih kapan aja sih user kita tuh aktif misalkan di Instagram. Jadi kamu bisa post konten kamu sesuai dengan prime time gitu ya. Dengan waktu yang paling prima. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara konten kita bisa viral gitu ya? Kan orang-orang pasti nanya nih, aduh udah bikin konten tapi nggak viral-viral, nggak FYP, terus kayak udah bikin banyak-banyak tapi kok kayak view-nya dikit banget gitu ya? Apa sih nih yang salah sebenarnya? Nah, kamu bisa tahu lebih lanjut, kupas, aku udah jelasin detail banget di kelas Pinterest Siap Kerja. Jadi kalau kalian belum beli, ini bukan promosinya, cuman aku bener-bener ngejelasin detail juga di sana. Jadi buat kalian yang mau tahu juga gimana strategi untuk konten bisa viral, mungkin bisa cek juga kelas itu. Gitu. Oke, lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Oke, kesalahan dalam membuat konten. Aku coba dong mau nanya lagi nih ke teman-teman semua, menurut kamu apa aja sih kesalahan dalam membuat konten biasanya? Mungkin ini kan kalian sering nih, ada yang pernah bikin konten kan tadi, kira-kira apa sih? Wah, fokus ke viral, kurang menarik, nggak sesuai dengan audiens. Ngasal, salah target pasar, terlalu idealis, banyak typo, monoton, cuman ngincer FYP, menyinggung, biasanya nggak konsisten. Oke, sip. Jadi kita bakal bahas juga nih kesalahan dalam buat konten di video berikut ini. Mungkin Kak Rifat bisa show juga. Jadi di video sebelumnya tadi aku udah bahas strategi membuat konten dan juga gimana cara bikin konten itu viral. Nah sekarang di video kali ini aku bakal bahas lebih detail mengenai sebenarnya kesalahan apa sih dalam membuat konten nih. Kesalahan-kesalahan yang biasanya social media analyst atau social media manager tuh suka pernah buat gitu loh ketika mereka membuat konten. Oke, di sini langsung aja ke kesalahan yang pertama mungkin yang pernah dibuat itu yang pertama adalah tidak mengenali audiens gitu. Jadi kamu tuh nggak tahu nih dengan siapa brand kamu berbicara di sosial media. Padahal itu sangat amat penting loh teman-teman, biar kita tuh juga bisa menyesuaikan penyampaian dan gaya bicara kita nih sama target audiens kita. Nah, betul banget. Ini yang pertama, yang paling utama dari tadi aku bilang, kesalahan dalam membuat konten itu, jangan sampai teman-teman kita mengabaikan audiens kita. Karena social media itu kan dibentuk kayak emang untuk bisa berkomunikasi ya sama audiens gitu. Jadi kita harus bisa kenali demografinya, harus tahu apa sih yang diperbincangkan mereka, gimana cara mereka berbicara, mereka tuh umur berapa, kerjanya apa sih gitu kan. Kita kulitin terus nih siapa target audiens kita gitu loh. Jadi kita bisa tahu nih, kita bisa kesulitan mereka apa misalnya. Jadi kita bisa tahu solusi apa yang bisa kita kasih gitu. Dengan gitu kita bisa tahu juga kita membuat konten yang lebih pas untuk target audiens kita dan nggak miss gitu. Untuk mungkin tips menghindari kesalahan tersebut kan tadi ada banyak ya, dan juga mungkin gimana sih caranya biar kita bisa kenalan sama target audiens kita, harus ngapain, itu juga udah aku jelasin di video yang tadi itu, karena itu ada banyak banget materinya, bisa dicek dan dipelajari bareng-bareng, jadi bisa cek langsung ke Pinterest Siap Kerja gitu. Apalagi zaman sekarang kan mungkin banyak ya fenomena jualan live stream gitu kan, apalagi di TikTok. Tadi ada yang bilang, aku punya TikTok Shop Kak, jadi emang harus bikin konten terus. Nah, itu juga aku udah jelasin detail mengenai gimana sih kita bisa jadi host live stream gitu kan, karena itu sekarang jadi profesi loh, ternyata banyak banget orang-orang di luar sana yang buka loker host live stream gitu kan, dan gimana caranya kita bisa meningkatin kemampuan komunikasi tersebut lewat
host live stream tersebut gitu. Jadi aku udah jelasin juga di video yang tadi. Oke. Oke, terima kasih loh Kak Jasmine. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya ya. Sebelum Q&A mungkin kita harus tadi udah ngumpulin juga ya netizen bertanya dan sekarang saatnya Jasmine menjawab gitu ya. Ada beberapa yang saya rangkum dulu gitu ya, yang rangkum dulu terus nanti kita langsung masuk ke yang pertanyaan-pertanyaan spesifik. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyain itu adalah berapa gaji sosmed spesialis katanya. Boleh dijawab, Kak Jasmine. Oke, ini pasti banyak banget ya yang kepo ya soal gaji gitu ya. Nggak cuma gaji social media specialist, tapi kayak gaji-gaji pekerjaan yang lain gitu kan. Tapi untuk social media specialist sendiri itu pastinya bervariasi ya teman-teman. Tergantung juga berbagai faktor gitu. Misalkan pengalaman kerja kamu, lokasi kamu ya tergantung UMR gitu misalnya di setiap daerah. Terus industri yang kamu yang kamu masuki gitu loh, dan juga ukuran perusahaan, dan itu faktor-faktornya mempengaruhi banget sama gaji social media spesialis gitu. Tapi setelah aku riset juga ya gaji social media spesialis itu berapa gitu, dan di Indonesia itu gaji social media spesialis sendiri bisa bervariasi, tapi range-nya itu mulai dari 4 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulannya. Dan ini tergantung ya, balik lagi tergantung pada faktor-faktor yang tadi udah aku sebutin sebelumnya. Dan kalian bisa juga mungkin cek kalau di Pintarnya itu ada cek gaji. Jadi kalian bisa juga tuh cek gaji social media spesialis dan bisa muncul tuh banyak beberapa pilihan gaji di setiap perusahaan. Gitu. Wow, menarik ya. Jadi untuk menjadi sosmed spesialis ini. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan netizen berikutnya. Orang introvert atau orang yang kurang terbuka gitu ya, terbuka dirinya gitu, bisa nggak jadi sosial media spesialis, Kak? Waduh, nih coba dong aku pengen tahu juga nih apakah audiens di sini ada yang seorang introvert juga? Ada. Wah, banyak saya. Oke. Ini kalian baru aja melihat contoh orang introvert yang menjadi seorang social media spesialis juga ya, tahu sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman kayak aku juga sebenarnya orangnya introvert gitu kan. Tapi sebenarnya jadi seorang social media spesialis itu nggak selalu memerlukan kemampuan ekstrovert gitu atau bicara di depan umum, tapi lebih ke kemampuan gimana sih kamu tuh bisa memahamin audiens kamu, gimana kamu bisa ngerancang strategi marketing yang efektif lewat social media gitu. Tapi emang sebetulnya ada plus minusnya ya jadi introvert gitu, jadi seorang social media spesialis. Mungkin plusnya kamu bisa punya kemampuan mendengarkan yang baik gitu, kamu punya rasa empati yang lebih tinggi dan bisa detail oriented. Tapi mungkin minusnya, nggak minus sih, cuman mungkin challenge-nya tetap juga penting bagi seorang social media spesialis bisa ngembangin kemampuan komunikasi dan juga interpersonal yang baik gitu loh. Dan itu bisa juga kamu memperluas zona nyaman kamu gitu loh. Jadi bukan memperluas ya, tapi kayak keluar dari zona nyaman kamu gitu. Jadi aku ngerasain sendiri jadi social media spesialis, tapi aku seorang introvert, itu benar-benar ngelatih banget untuk bisa keluar dari zona nyaman gitu. Karena sebelumnya aku tuh orangnya, malu banget di depan kamera gitu kan, harus jadi talent juga sometimes. Tapi itu jadi ngedorong aku untuk bisa, aku mikirnya tuh kayak, ini tuh peluang baru loh untuk aku coba hal lain gitu loh. Jadi itu benar-benar mendorong juga sih, jadi self-development juga gitu. Oke, ya banyak banget nih ya ternyata netizen yang introvert dan wah keren banget nih Kak Jasmine yang seorang introvert juga ternyata berhasil loh guys jadi sosial media spesialis. Jadi don't worry ya, jangan khawatir. Lanjut nih, kalau mau jadi sosial media spesialis harus jago banget desain atau edit konten nggak sih Kak? Harus jago desain atau edit konten. Sebenarnya nggak juga ya teman-teman, kayak kamu nggak perlu jago-jago banget gitu harus ke desain atau edit konten, tapi seenggaknya kalau tips dari aku pahami aja dasar dari cara mendesain atau mengedit konten gitu. Jadi kan apalagi kalau kamu misalkan mau kerja di sebuah perusahaan, kamu harus bisa komunikasi sama tim kreatif nih. Untuk bisa komunikasi sama tim kreatif, seenggaknya kamu udah tahu nih bahasa-bahasa tim kreatif yang gunakan tuh apa, dan jadi kamu bisa ngasih briefnya juga sesuai gitu loh. Jadi bisa nyambung nih sama tim kreatif. Karena kalau kamu sendiri juga nggak tahu, ngedit juga kayak gimana, nggak punya taste misalkan dalam mendesain, terus kayak ya udah iya aja deh, approve aja, naik kontennya. Padahal misalkan visualisasinya kurang pleasing gitu loh, itu juga kan
kurang baik ya, jadi seenggaknya pahami aja dasarnya gitu. Tapi untuk jago banget sih ya mungkin nggak perlu-perlu amat ya. Tuh. Oke, ya kayak istilah-istilah KV gitu ya, key visuals gitu kan, tadi brief Nah, gitu kan. AV kan tadi kan. Betul. Visual. Ya, karena kan nggak harus yang jago bahasa Inggris banget juga teman-teman ya. Di sini tipis-tipis gitu ya, belajar ada istilah-istilah bahasa Inggris untuk menjadi sosial media spesialis. Oke, lanjut lagi. Nah, apa yang harus disiapkan sebelum kalau mau interview jadi sosial media spesialis? Boleh di-share. Mungkin sebenarnya ini juga sama kali ya, sama kalau sebelum interview kamu di role apa aja gitu. Yang paling utama itu pastinya perbanyak aja pengetahuan kamu sama perusahaan atau industri yang mau kamu lamar gitu loh. Jadi pahami pasarnya, target audiens perusahaan yang kamu lamar, dan lain sebagainya, itu penting. Terus yang kedua, pengetahuan sosial media, itu juga pastinya penting ya. Kayak seenggaknya kayak kamu tahu nih, perhatikan tren-tren terbaru, terus juga algoritma terbaru nih dari Instagram, TikTok, YouTube, mungkin kan itu beda-beda banget. Dan juga sebenarnya best practice apa sih yang dalam penggunaan media sosial gitu loh. Nah itu pasti bakal kelihatan banget sama rekruter yang mau ngerekrut kamu. Kalau kamu aja nggak paham sosial media itu kayak gimana, tren lagi ada sekarang kayak gimana caranya bisa meyakinkan rekruter gitu loh untuk bisa nerima kamu. Terus juga mungkin persiapkan portfolio ya. Kalau misalkan kalian udah ada sebelumnya pengalaman organisasi atau magang, itu bisa banget dimasukin di portfolio kalian gitu. Tunjukin aja contoh-contoh yang udah pernah kalian buat, itu kayak gimana pengalaman kalian, pengelolaan medsos tuh dimasukin aja di portfolio tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kalian pun masih belum ada pengalaman tersebut, nggak apa-apa banget. Kamu bisa perkaya CV kamu dengan input sertifikat gitu loh. Jadi atau skill social media management gitu kan. Kalau kalian nggak tahu nih, aduh portfolio gue kayaknya kosong, nggak tahu mau isi apa gitu. Ini bisa kamu dapetin nih pelatihan-pelatihan online kelas aja, ikutin gitu. Kalau kalian lagi gabut, lagi cari kerja, perkayalah diri kamu sama hal-hal yang bisa ningkatin juga skill kamu gitu loh. Jadi kamu juga belajar, dan pas kamu lagi interview sama rekruter juga lihat, oh kamu selama emang belum dapat pekerjaan, kamu ternyata memperkaya diri kamu sama skill-skill social media management gitu loh. Dan kamu bisa dapetin kalau misalkan udah ada yang ikut Kita Siap Kerja, itu di akhir videonya ada assessment dan kamu bisa dapat sertifikat. Dan sertifikat itu bisa kamu masukin ke CV ya teman-teman. Tadi ada yang nanya deh, kalau nggak salah. Sertifikat itu bisa nggak sih Kak dimasukin ke CV? Pastinya bisa banget. Jadi kalian, waktu itu aku pernah, tadi kan ada contoh videonya tuh, masukin sertifikat ke CV, itu pastinya bisa banget dan akan membantu kamu juga pas melamar kerja nanti. Gitu. Oke, menarik ya Kak untuk mempersiapkan menjadi seorang sosial media spesialis. Lanjut ya, apakah bekerja menjadi sosial media spesialis itu enak? Iya, pasti jawabannya mungkin di semua pekerjaan ya teman-teman, itu ada enak dan enaknya gitu kan. Dan benar-benar subjektif sih, dan tergantung juga sama preferensi masing-masing individu gitu. Cuman mungkin di sini aku kasih plus minus singkat kali ya. Kalau plusnya mungkin jadi social media specialist itu kesempatan untuk bisa kerja di industri yang terus berkembang. Karena kan kita masuknya di industri marketing gitu ya. Social media specialist tuh dimasukin di marketing, dan ini selalu kasih tantangan juga setiap harinya. Jadi kayak gimana bisa terus keep up to date dengan tren yang ada, dan juga lagi ada berita apa, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa kerja dengan tim yang kreatif. Jadi kayak ini tuh bisa ngebantu juga untuk terus berpikir kreatif gitu. Jadi otak kita terlatih nih lama-lama gitu. Mungkin kalian yang kayak aduh mandek gitu-gitu aja. Tapi dengan kalian bekerja sama orang-orang yang timnya kreatif, kalian tuh jadi kayak kalau orang ngomong A jadi ke-trigger sesuatu yang di luar pemikiran kita sebelumnya, kayak lo ngomong pintu, gue kok jadi kepikiran yang lain ya gitu misalnya. Jadi kayak ke-trigger juga lah gitu pemikiran-pemikirannya. Terus juga bisa berkolaborasi pastinya dengan divisi lain, karena kan divisi-divisi lain yang produk atau apa campaign pasti bisa juga promosi lewat sosial media. Jadi itu juga interpersonal skill juga. Tapi minusnya mungkin yaitu tuntutan untuk selalu up to date ya. Kayak kalian nggak bisa kempis satu hari nggak nge-scroll TikTok atau IG, kalau nggak kalian udah nggak tahu deh itu bahas apa gitu loh, ngetren apa gitu. Dan juga mungkin minus yang selanjutnya, banyaknya feedback negatif yang harus ditangani ya. Apalagi kalian itu frontliner,
garda terdepan dari sebuah brand atau perusahaan. Jadi pastinya kalau ada apa-apa sosmed kan yang kena gitu, kayak di DM, di komen, kayak aduh gimana caranya kita tetap bisa harus menghandle itu dengan baik gitu, dan tekanan-tekanan lainnya gitu. Itu sih. Wih, seru banget ya. Suka duka menjadi seorang sosial media spesialis. Nah, mungkin teman-teman izin dulu extend sedikit bentar, karena banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A kita ya, Kak Jasmine ya. Jadi mungkin kita nambah dulu nih pertanyaan ya, dikit gitu ya, untuk beberapa pertanyaan berikut. Oke, ini kita masuk ke sesi Q&A yang udah lebih khusus lagi nih, gitu ya, yang banyak yang udah nanya. Salah satunya ini dari Kak Firzilia Bahij, gitu ya. Ini saya coba tulis di kolom chat, gitu ya. Saya matiin dulu semuanya. Oke. Nah, ini ya. Jadi selamat malam Kak. Jadi apakah menjadi seorang sosial media spesialis itu harus ada background khusus atau mungkin bidang yang sejajar dengan pekerjaan? Karena semisal background-nya atau jurusannya jauh. Jadi intinya bisa lintas jurusan atau enggak sih? Ini pasti banyak banget yang nanyain ya, apalagi kalau misalkan jurusannya teknik, tapi pengen coba nyemplung di marketing gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian udah masuk ke perusahaan gitu, pasti banyak banget loh teman-teman yang orang-orang tuh misalkan dia dari misalkan sastra Inggris gitu kan, dia bisa jadi manajer marketing. Itu possible banget gitu. Jawabannya pastinya bisa banget gitu ya. Cuman mungkin tadi ya, kalau tips dari aku sendiri, kalau misalkan kalian emang jurusan yang nggak sesuai sama apa role yang pengen kalian lamar, itu kalian bisa perkaya. Satu, mungkin kalian bisa ikut organisasi di luar kampus kalian atau di luar sekolah kalian yang bisa kalian tuh dapetin posisi seperti social media gitu, atau public relations, atau seputar marketing gitu. Itu satu kalau kalian masih mahasiswa. Dua, kalau misalkan kalian emang nggak ada background sama sekali, nggak pernah ada pengalaman kerja, sekali lagi kalian bisa ikutin kelas-kelas online di luar sana yang pastinya banyak banget pelatihan-pelatihan. Kan sekarang banyak banget ya Kak, dan itu coba aja deh, jangan merasa kayak aduh kayaknya cukup deh segini, pengetahuan aku udah cukup deh gitu. Teruslah gali dan ikuti pelatihan-pelatihan online kelas di luar sana, dan dapetin sertifikat. Karena sertifikat ini juga bisa jadi nilai plus nih kalau kalian ngelamar dan recruiter ngeliat, itu bisa banget jadi nilai plus gitu. Apalagi kalau misalkan di sini kan di Pintar Siap Kerja ada tuh kelas social media manajemen yang tadi aku udah sampein juga, itu bisa banget diikutin gitu. Semoga membantu ya buat Firzilia Bahij. Oke, terima kasih loh jawabannya Kak Jasmine. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Hanif. Kak, aku bingung nih, sosial media kan banyak. Nah, itu kita perlu gunain semuanya atau hanya beberapa aja? Karena kan karakteristik tiap sosmed itu mungkin beda-beda. Ya, kalau bisnis makanan, kayaknya di sosmed apa? Oke, makasih ya Kak Hanif atas pertanyaannya. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin ya, benar, sosial media itu banyak banget ya. Ada TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, terus ada apalagi ya, snack video, mungkin, dan aplikasi-aplikasi bermunculan lainnya ke depannya mungkin akan lebih banyak gitu ya. Dan kita tuh jadi social media specialist kadang bingung, sebenarnya kita harus pakai channel yang mana gitu kan. Nah, cuman kalau dari aku sendiri, itu biasanya coba deh kamu pilih satu media sosial yang mau difokusin gitu ya. Taruhlah kamu 80% perhatian kamu di sana, di satu social media channel itu. Dan kamu coba deh be konsisten di satu sosmed ini. Dan kalau sekarang kan pastinya yang jadi mungkin dari aku sendiri kalau di Pintarnya itu jadi tamengnya adalah Instagram gitu ya. Kita fokus banget di Instagram. Tadi 80% aku fokus di Instagram misalnya. Dan kasih 20% lainnya itu jadi ladang eksperimen gitu. Jadi 20% ini kamu bisa cobain channel-channel lainnya yang mungkin berpotensi bakal bisa ngebawa bisnis kamu atau brand kamu itu jadi lebih reach, lebih banyak audiens gitu. Jadi biasanya, iya sih kalau di Pintarnya 80% kita fokusnya ke TikTok sama Instagram, 20%-nya ke YouTube sekarang gitu. Dan terus bereksplorasi sih. Jadi emang akan sangat tergantung kebutuhan dan kita harus eksperimen juga ya Kak. Benar. Nah ini
Mungkin aku jawab singkat lagi. Kalau untuk bisnis makanan cocoknya di sosmed apa gitu kan. Kalau bisnis makanan itu tergantung lagi sih teman-teman. Kalau biasanya tuh aku suka lihat di Instagram, itu kalau bisnis makanan kan biasa kita emang gimana caranya nih orang-orang bisa tergiur sama makanan yang udah kita buat gitu kan. Dan sekarang itu emang basisnya video ya teman-teman. Sekarang tuh semua hal yang kayak postingan-postingan Instagram itu sekarang Instagram tuh lebih munculin reels-nya dibandingkan feeds gitu kan. Jadi cobalah mungkin Hanif bisa coba-coba TikTok atau Instagram, buatlah satu video aja yang bisa kamu mirror nih postnya di TikTok sama Instagram, nggak apa-apa samain aja. Karena kan effortnya cuma satu nih, cuma bikin satu video, tapi bisa ngecakup 2 channel itu gitu. Mungkin bisa dibuat juga lebih ke video-video gitu dibandingkan foto aja. Oh, wow, gitu ya. Ini insights yang sangat daging loh, teman-teman ya. Boleh dicoba gitu ya buat tadi Kak Hanif ya, untuk mengembangkan kemampuan di sosmednya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak, karena banyak banget ya ini yang ngasih pertanyaan, cuma kita harus milih beberapa aja. Ini ada pertanyaan dari Kak Desi, gitu ya. Intinya dia pertanyaannya adalah pekerjaan sosial media spesialis itu punya kesulitan sendiri ya, Kak. Lalu bagaimana biasanya Kakak menangani kesulitan tersebut? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua adalah apa sih sebenarnya yang membuat Kakak menjurus atau terarah menjadi sosial media spesialis dibandingkan pekerjaan lainnya? Itu. Oke, makasih Desi atas pertanyaannya. Mungkin aku jawab pertanyaan yang pertama dulu kali ya. Gimana biasanya aku menangani kesulitan tersebut? Oke, biasanya kan sosial media itu banyak ya, lumayan banyak kesulitannya. Cuman yang menurut aku salah satu kesulitan terbesar adalah bisa terus kreatif. Karena kan sosial media itu all about content. Gimana cara kita bisa mengkonsepkan, gimana kita bisa ngebungkus konten itu bisa nyampe ke audiens dan dilihat sampai habis gitu kan. Itu biasanya kreatif block gitu ya. Kayak bingung lagi nih, aduh stuck banget nih. Kayak kreativitas gue kayak terbatas sampai sini aja gitu. Cuman mungkin solusinya itu kalau misalnya kalian emang punya tim, itu coba kalian brainstorm bareng-bareng. Jangan brainstorm mikirin di satu otak doang nih, kalian doang nih yang mikirin. Tapi bisa jadi dengan brainstorm tadi, orang-orang teman-teman kalian itu bisa punya ide-ide yang sebelumnya kalian nggak terpikirkan gitu loh. Jadi biasanya kalau di Pintarnya itu kita setiap Senin nih suka ada brainstorming session. Jadi kayak kita kumpulin semua ide-ide dari tim kreatif gitu ya. Lagi ada tren apa nih, kita masukin aja semua, dump aja semuanya gitu loh, banyak gitu. Biasanya kita ngidein bareng-bareng. Dan dari situ baru deh kita bisa choose the best tadi dari ide-ide itu, dan bisa kita jadiin kayak konten bank gitu. Jadi dengan brainstorm tadi kan ada banyak tuh topik-topiknya. Jadi once kalian stuck, nggak tahu mau buat apa, kalian masih ada pilihan konten lainnya yang bisa kita buat gitu untuk bisa cover yang tadi. Terus yang kedua, apa yang buat kakak menjurus menjadi social media spesialis dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya? Oke. Jadi mungkin ini juga aku kan jadi sebagai fresh graduate juga ya teman-teman. Jadi aku sekarang juga masih mencoba berbagai roles, berbagai industri, dan aku tuh emang kesan pertama suka banget sama social media spesialis gitu, karena emang sebelum-sebelumnya aku memang heavy banyak di ngurusin social media spesialis gitu. Mungkin kalau misalkan Desi masih bingung nih kan bakalan menjurus kemana gitu, menurut aku bisa cobain semua hal aja. Kayak pas kamu lagi jadi mahasiswa, kamu lagi coba cari magang. Nggak apa-apa, cobain aja magang A, magang B, magang C. Nah, dengan kalian banyak-banyak pengalaman tadi, dengan kalian ikutin pelatihan-pelatihan yang lainnya, kalian tuh bisa tahu kayak, oh, kayaknya gue cocok di A tapi nggak cocok di B deh. Jadi kedepannya kalian tuh bisa tahu kalian bakal menjurus kemana. Kayak aku tadi, kayak misalnya aku emang sebelumnya aku PR, social media gitu kan, tapi ternyata aku agak kurang nih kayaknya di hal-hal yang lebih teknis-teknis matematikaan gitu misalnya, atau enggak produk atau apa gitu. Jadi aku emang tahu nih, oh kayaknya aku emang cocok nih di social media specialist, dan akhirnya aku coba deh social media specialist, dan akhirnya aku merasa cocok juga gitu. Jadi emang harus terus banyakin pengalaman aja biar kamu tahu mana yang kamu suka, mana yang enggak. Oke,
Menarik banget ya pemaparan dari Kak Jasmine hari ini gitu ya, dan udah banyak banget Kak Jasmine udah bantu jawab pertanyaan dari netizen gitu ya terkait sosial media spesialis, suka duka gitu ya. Kayak tadi spill gaji juga gitu ya, banyak banget. Mungkin sebenarnya pemaparannya kita sudah selesai ya Kak gitu ya untuk sesi webinar ini. Boleh Kak Jasmine kasih closing statement dan motivasi mungkin untuk teman-teman di sini yang pengen berkarir menjadi sosial media spesialis atau baru mau mulai gitu atau mungkin udah jadi sosial media spesialis. Boleh Kak? Oke. Sebelumnya makasih banget teman-teman. Mungkin di awal teman-teman ikutan webinar ini kan udah bisa dapetin nih informasi atau wawasan dari pengalaman aku sendiri. Tapi aku harap sih teman-teman nggak berhenti dari insight yang aku kasih aja gitu. Jadi kan di sana masih banyak banget nih orang-orang yang lebih keren, lebih pengalamannya banyak pastinya, dan banyak insight menarik juga di luar sana yang bisa kalian gali. Jadi emang seperti itu sih. Jadi kayak coba terus aja belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari pelatihan-pelatihan atau online class. Ambil-ambil aja, belajar dari buku-buku menarik lainnya mungkin kalau kalian suka baca, dan juga konten-konten sosial media kalau kalian emang mau terjun di sosial media spesialis gitu. Jadi semangat terus ya teman-teman. Terima kasih udah ikutan webinarnya sampai jam segini loh. Oke, terima kasih Kak Jasmine. Mungkin kita akhiri saja ya webinar bersama Kak Jasmine ini sebelum kita ngasih ke akhir acara nih ya, pengumuman pemenang dan sertifikat gitu ya. Mungkin sekarang saya izin foto dulu bersama Kak Jasmine ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Gitu ya. Terima kasih Kak Jasmine. Mungkin boleh bisa keluar dari Zoom-nya gitu ya. Oke, makasih Kak Rifat. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Jasmine. Oke, nah kita masuk ke sesi puncak acara ya, puncak acara. Jadi teman-teman, saya ngingetin lagi gitu ya, buat yang pengen dapet kelas vouchernya Pintarnya Siap Kerja gitu ya, apalagi tadi mau belajar di sosial media spesialis gitu ya, boleh di screenshot tadi webinar yang tadi udah dilaksanakan, boleh di-share di Instagram Story gitu ya. Nah dari situ boleh nanti bisa kalau menarik gitu ya dan menang gitu ya, kita akan langsung reach out teman-teman untuk dapetin voucher Pintarnya Siap Kerja. Oke, nah sekarang kita akan membagikan link sertifikat ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan membagikan linknya gitu ya, dan QR-nya gitu ya, scan barcode-nya gitu, QR sih, scan barcode-nya hanya dalam waktu 1 menit aja ya teman-teman. Jadi buat yang teman-teman masih stay di webinar ini, makasih gitu ya, karena saya pengen mengapresiasi teman-teman juga gitu kan. Dan of course, nah ini adalah siap-siap ya teman-teman ya, udah ready. Nah, oke, saya taruh juga di link. Boleh.